Oke. Ini mereka kata aja ya kan? Oke. Gimana? Sorry? Oh yang record kata aja ya kan biar nanti kayak kemarin aja kan Kak. Oh, boleh. Mau dari Mai juga boleh. Jadi nggak usah diupload lagi ke YouTube nanti. Enggak Kak, kayaknya dari kata aja. Karena nanti memorinya enggak muat. Oh, ya udah. Kalau gitu. Oke, ya. Kita mulai aja ya sekarang ya. Boleh diperkenalkan peserta atas nama Maimunah. Saat ini Anda berdomisili di mana? Kemudian pekerjaannya saat ini apa? Lalu kemudian dilanjut untuk rencana studi yang akan Anda ambil di LPDP Batch 1 tahun 2024 ini nantinya akan kemana? Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ah, bentar. Jadi, kan nama saya Maulana Fitri, biasa disebut. Saya berasal dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah sarjana pertanian dari Universitas Bengkulu. Saat ini saya bekerja di Hubungan Kabupaten Batubara sebagai penyuluh pertanian. Saya sangat tertarik di bidang pemulihan tanaman. Karena itu, saya ingin melanjutkan studi di Madrasah Pemulihan Tanaman di Universitas Gajah Mada. Halo? Sorry, Kamai, ini sinyalnya putus-putus ya? Lagi ini ya, sinyal Halo, ya. Kak. Halo ya. Sinyalnya lagi agak lemah ya di sana ya? Ya, ya Kak, aku udah Oh, coba berapa Excel kan? Excel kayak gitu Kak. Jadi udah ini yang paling mending Kak. Kayak gitu. oh gitu. Udah coba tethering pakai HP? Iya Kak, aku nggak pakai HP, tapi udah ganti maksudnya provider, ada Telkomsel, Excel, Epic kayak gitu. Ini yang paling bagus kayak gitu. Oh gitu. Ya udah Bismillah ya. Semoga saya bisa menangkap informasinya. Soalnya tadi agak delay, jadi agak apa kurang nangkap informasinya gitu. Kok aku ulang lagi boleh Kak? Gimana? Oh boleh boleh. Coba ya. Bismillah ya. Semoga lancar nih sekali ini. Kenalkan nama saya Nisa, biasa dipanggil Inang. Saya berasal dari Kabupaten Batubara dan saya adalah sarjana pertanian di Universitas Bengkulu. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian. Saya melanjutkan pemulihan tanaman. Nanti mulai singkat saya selesai. Oke. Udah selesai? Kita lanjut ya. Kemudian saya melihat di esai Anda ini Anda memilih 3 universitas dan 3 program studi ya. Untuk yang pertama untuk UGM, pilihan kedua adalah IPB dan pilihan ketiga adalah di IPB juga. Namun ini berbeda jurusan. Kalau boleh diceritakan apa alasan Anda memilih ketiga universitas ini sebagai tujuan studi nantinya? Alasan saya memilih mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan di jurusan pemulihan tanaman yang terdapat di universitas tersebut. Kemudian, dosen yang saya menjadi sendiri ada juga di universitas itu, terutama di Universitas Gadjah Mada, di mana terdapat Bapak Taryono MSc yang merupakan dosen yang memiliki penelitian terkait dengan hal yang akan saya tekuni, dan Bapak Taryono juga sudah mendapat penghargaan di kita sebagai Bridget Award yang memiliki atas keberhasilannya menemukan varietas padi Singapura. Selain itu, di universitas ini juga memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian di UGM memiliki sertifikasi terkait budidaya pertanian di lahan marginal, di mana lahan marginal adalah salah satu sifat atau spesifikasi di lahan. Baik. Kemudian Anda ini saat ini bekerja sebagai penyuluh di Dinas Pertanian Kabupaten Batubara. Namun Anda ini mengambil jurusan yang sebetulnya tidak begitu relevan dengan pekerjaan Anda saat ini. Apa alasannya kemudian Anda mengambil ketiga jurusan di LPDP ini nantinya?
saya rasa jurusan yang saya ambil ini relevan dengan saya terkait dengan tugas saya sebagai penyuluh pertanian. Hmm, Melihat ada permasalahan di wilayah kerja saya, yaitu minimnya ketersediaan benih dan kualitas di wilayah kerja saya yang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Selain itu juga, saya belum ada penyuluh pertanian dan akademik dan tanaman, dan saya juga sudah direkomendasikan oleh atasan saya untuk mendalami menyelesaikan masalah di wilayah kerja saya. Baik. Kemudian saat ini Anda bekerja sebagai penyuluh. Kalau boleh diceritakan tugas Anda apa sebagai penyuluh di Dinas Kabupaten Batubara? Kemudian apakah Anda saat ini sudah membuat sebuah inovasi atau sedang menyusun sebuah inovasi bagi instansi tempat Anda bekerja? Saya sebagai penyuluh pertanian adalah mengedukasi, memimpin, dan memfasilitasi para petani untuk bisa melakukan usaha pertanian mereka. Saat ini, sebagai jenisnya, yaitu di wilayah kerja saya sudah mendampingi petani dalam pembuatan pupuk organik, pestisida, seperti itu. Kemudian saya juga memfasilitasi dalam hal pengajuan alat-alat irigasi dan sarana-prasarana seperti ini tadi. Saat ini dalam hal pengadaan benih unggul, saya dan beserta tim dengan rekan kerja beserta perwakilan BPP juga sudah mengedukasi petani tentang tentunya sertifikat. Kemudian dari pihak dinas pertanian kita pernah memberikan bantuan benih unggul, namun untuk kebutuhan benih unggul pastinya terus menerus dan diperlukan suatu solusi yang holistik yang tidak mengandalkan dari bantuan itu. Karena itu, saya sebagai dinas pertanian berinisiatif untuk memberikan kontribusi menghasilkan suatu inovasi teknologi, yaitu pastikan varietas unggul dan benih unggul yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi. Oke, baik. Kemudian apa rencana Anda nantinya pasca studi, kemudian rencana Anda jangka panjang, dan bagaimana Anda memandang bahwa Indonesia ini di tahun 2045 akan menjadi Indonesia emas. Lalu kemudian strategi apa yang akan Anda susun untuk mencapai generasi Indonesia emas 2045? Setelah menyelesaikan studi saya S2, saya ingin memberikan kontribusi kerja saya, yaitu memberikan atau menghasilkan varietas unggul yang betul bisa meningkatkan produktivitas tanaman tadi. Itu di Adapun rencana jangka panjang saya itu saya bersama tim berhasil menemukan varietas yang unggul, yaitu yang memiliki hasil tinggi, bisa memiliki tingkat adaptif terhadap sama lingkungan, yang juga memiliki sifat kokoh di mana masalah ini, yaitu tanaman tadinya tidak kokoh dan tidak hilangnya. Kemudian ada pun rencana saya atau langkah-langkah saya, yaitu menyampaikan ide saya jabat menjadi ini sehingga nanti kita bekerja sama dalam mencapai atau melaksanakan rencana kontribusi. Oke, baik. Apakah selama bekerja Anda pernah menemukan satu permasalahan atau bottleneck yang menurut Anda masalah ini sangat berarti buat Anda, lalu kemudian Anda dapat mengambil lesson learn dari apa yang sudah Anda eh, jalani pada saat itu? Mereka intinya selama melaksanakan pekerjaan, saya pernah mengalami masalah, baik itu masalah yang internal maupun yang masalah yang mencakup keseluruhan gitu di bidang pertanian. Untuk internal sendiri, saya pernah melakukan kesalahan dalam hal penginputan data petani. Nah, saat ini menjadikan suatu itu lebih panjang seperti itu Pak. Sedangkan untuk masalah secara keseluruhan saat ini baik kerja kita masih banyak tadi petani yang yang masih banyak petani yang belum bisa mendapatkan pupuk yang banyak gitu Pak. Karena kan adanya pengurangan eh, seperti itu Pak. Jadi selama ini juga kami sudah memberikan penjelasan atau penambahan pilihan pupuk kompos dan pupuk organik, namun untuk saat ini masih berjalan, tetapi petani
masih menganggap hal itu belum. Jadi hal yang saya pelajari dari sini merasakan untuk menyelesaikan suatu masalah itu walaupun tidak bisa selesai begitu saja, tetapi kita harus tetap berlanjut melaksanakan penyelesaian tersebut. Baik, kemudian boleh Anda ceritakan mengenai kelebihan Anda apa yang Anda miliki, kemudian kekurangan Anda yang Anda rasakan dalam diri Anda itu apa? Nah, yang saya rasa saya memiliki dapat kelebihan yang nantinya bisa mendukung saya dalam pelajaran saya di S2 nanti. Yang pertama yaitu saya dan tekun di dalam mencapai suatu tujuan seperti saya memiliki saya berusaha untuk selalu memaksimalkan waktu saya untuk belajar sehingga bisa mencapai. Kemudian saya belajar saat belajar sesuatu yang kalau ingat seperti belajar tentang pertanian. Kemudian eh, saya rasa saya lebih tertarik saat saya SD, saya sudah masa merantau jauh dari orang tua dan saya berhasil berprestasi di perantauan dan hal ini menjadi lebih. Kemudian kelemahan saya yang saya rasa ada pada diri saya mungkin bisa melihat kesadaran atau tidak orang lain dan selalu memilih untuk mengatasi masalah ini. Saya mulai mencoba untuk belajar tegas dalam berkata dan bertindak, berdasarkan tanggung jawab saya. Kemudian saya rasa saya orangnya pelupa, jadi untuk mengatasi masalah tersebut saya selalu mencatat hal penting. Jika saya harus ketika dalam suatu kondisi tekanan tertentu, hal ini saya mulai mengatur jadwal pengerjaannya agar. Baik, kemudian saya melihat Anda ini seorang yang sangat people pleaser ya. Artinya Anda suka memberikan kesempatan bagi orang lain daripada bagi Anda sendiri. Kemudian pernahkah dalam bekerja atau mungkin dulu pada saat Anda berorganisasi di S1, hal ini menjadikan efek buruk bagi diri Anda sendiri? Saat selama bekerja, saya pernah mungkin ditolong rekan kerja saya atau yang lebih senior seperti itu untuk mengerjakan suatu hal yang mungkin mereka belum paham betul seperti penggunaan teknologi di pekerjaan seperti pekerjaan komputer. Karena saya sedang saya mengerjakan tugas yang mereka diselesaikan. eh, Walaupun itu tugas saya belum selesai, tapi saya bisa memastikan setelah mengerjakan tugas itu, tugas mereka tersebut, saya bisa mengerjakan tugas saya juga. Walaupun memang saya bisa mengerjakan tugas saya merasa seperti harus lebih sigap atau cepat mengerjakan tugas saya yang aturannya saya bisa mengerjakannya dengan baik. Baik. Dulu Anda pernah menempuh S1 di Universitas Bengkulu untuk jurusan agroteknologi ya. Kemudian di sini Anda juga menjelaskan bahwa Anda mengikuti beberapa organisasi baik itu di luar sekolah, luar perguruan tinggi dan juga di dalam perguruan tinggi. Boleh diceritakan pengalaman Anda dulu mengikuti organisasi, kemudian sebagai apa dan peranan Anda apa di dalamnya? Saat saya sudah S1, saya pernah mengikuti organisasi yaitu di Maptek atau lingkungan mahasiswa agroteknologi, di mana di organisasi ini memiliki beberapa program seperti pemakai sosial dan hemakrotek berkebun. Tapi ini saya masih kota, tetapi saya juga ikut masukkan kegiatan-kegiatan acara-acara yang diadakan oleh program dari organisasi. Kemudian saya juga pernah sebagai panitia dalam suatu acara dan saya juga ikut masukkan acara. Oke. Then I want to ask a question. What is your motivation to join the LPDP scholarship for this term? And what is your purpose
from this LPDP scholarship? Oh, thank you so for the question. Interested to join this scholarship because the aim of this scholarship is have something with many added value, namely about integrities and collaboration. And with, sorry, besides of the from the value, I also interested with the awardee from this scholarship has many awardee from the same majority from me, and also from the other side of cross majority from me, and it opened the opportunity to me to take collaboration with collaboration with project or a research, and then in LPDP in scholarship of LPDP also have perfect the perfect accomplish of money, and then it also can support me to study well. Okay. You said that you want to uh, build a collaboration with the LPDP alumni that we can call by Mata Garuda. What kind of collaboration you want to build with us, and then what the purpose you want to achieve by this collaboration? Well, in Mata Garuda, I have passed in LPDP in University of Gajah Mada. I found organization with majority namely Imagro, Mahasiswa Agronomi and Kemuliaan Tanaman at UGM. In the organization, I will have connectivity with the lecturer and with the also student, with and open the opportunity to me to build collaboration in the project and research. Okay. The next question is, I've heard your English score is higher. You can achieve your TOEFL ITP for more than 500. Halo, Mai? Halo Kak. Oke. Iya, Sorry kepen, Kak, sorry. iya ya nggak apa-apa, kepental ya. Ya, Kak. Aduh, sorry Kak, tadi Kak ngomong. Boleh It's Kak okay. diulang lagi ya? Okay, it's okay, no problem. Okay, you may continue. Tadi apa ya? Pertanyaan terakhir ya. Oh ya, what kind of collaboration you want to build with us, with LPDP that you can call by Mata Garuda or Kelurahan LPDP at Gajah Mada University, and then what is your purpose by building a collaboration and to a project together maybe ya. Well, if I pass in this selection, I will take collaboration with the lecturer or with the student to have a project or research together, especially for my future contribution at my place at Batubara Agency, namely to make the superior variety and the superiority of the right to increase the productivity of rice is my plan. Okay. Do you have any achievement when you join no, when you graduate from your bachelor degree, and can you explain to us what is your biggest achievement in your life? Well, this in my life, if I can help my parents in to fulfill to fulfill the accommodation of our school, uh,
I help my parents with teaching a private course when I at senior high school. Uh, the first I have problem for the suitable of the time, but after I discuss with the parents, I have the suitable of time, so I can will Prima after go back from school and I can teach well in this class. I think it's the biggest achievement in my life and the biggest achievement in when I have a study in my bachelor of school. So I have the second winner in the selection of the research when the research. Okay. I've been seeing your TOEFL ITP band score. We can classify it as a high score because you got 500 and more. And can you explain to us why don't you take a study to overseas? For example, you may go to Australia, or you may go to the Netherlands, or you may go to Germany, and another country that you may go to overseas from Indonesia. Before I choose to continue my study in this country because I think something. The first is the curriculum that is available in this country is suitable what I need to uh, I do so suitable to me to do my future contribution. And then I see the lecturer in this country is available with the research is suitable to me. And also, I think if we study in here, I think it also increase the quality or the quality of the education in this country. And beside of that, the problem in this country, I think it's more related with the problem in my residency. Okay. How if you get a chance to go to overseas, for example, you may go study abroad from Gadjah Mada University. Will you take that chance, and what is your next step after you get the chance to go overseas? I think I have after I finish my study from University of Gadjah, I will do my contribution at my work, mainly at the emergency. I will uh, I with Uh, my I with excuse my me, excuse me. I interrupt your what you say. I mean, like, if you still running your master degree at Gadjah Mada University, they open the opportunity that the students may go to overseas. For example, they have a partnership with Australia, or they have an opportunity with Germany. And will you take the chance or not? Because we may consider it as our value. Before when I studying at my master degree, if I have opportunity to take student exchange, for example, I think I will take it. But before it, I will discuss it with my lecturer. How about my research? Is it will be sharp or is it not? But for sure, I will take it with the agreement for my lecturer. Okay. In the future, will you be a leaders in in your office or in Ministry of Agriculture for a wider chance, or not? Or you just want to be a functional in your office? Excuse me, I repeat once. In the future, will you be leaders in batu bara agriculture
or whether you will be leaders in the Ministry of Agriculture, or you just be an employee there as a functional. Or in the future, if I have finished my contribution in a high, if I have a occasion opportunity, of course I will be the leader in my vacancy. It because I will have more be available to make the regulation about the plan. Make the wider regulation about the plant breeding at my workplace. I think if I have occasion, opportunity, ability to tell you about my college, college, college in here, I think the technology of plant breeding will be wider. Oke. Eh, terakhir dari saya, apa komitmen Anda ketika Anda mendapatkan LPDP ini nantinya? Terima kasih hasil lulus di PTDP ini. Saya berkomitmen untuk menjalankan rencana kontribusi saya di wilayah kerja saya nantinya, yaitu menghasilkan lebih tinggi serta untuk meningkatkan produktivitas dari di wilayah kerja saya. Hal ini juga tentunya sesuai dengan target atau rencana Menteri Pertanian Indonesia, yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia. Ini juga mendukung dengan visi dari Kabupaten Batubara, yaitu meningkatkan petani batubara yang mandiri dan Oke. Eh, sesi interview kali ini sudah dicukupkan. Kemudian silakan Anda memberikan closing statement Anda maksimal dalam waktu 10 menit. terima kasih. Saya menerima kabar dari calon awardee LPDP 1 tahun 2024 yang siap menjadi awardee LPDP 2024 dengan rencana kontribusi yang akan saya berikan di wilayah kerja saya, yaitu menghasilkan benih unggul dan varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas tadi tanaman di perbukitan tadi Kabupaten Batubara. Hal ini sesuai dengan rencana target dari Menteri Pertanian, yaitu meningkatkan kesejahteraan nasional. Ini juga tentunya mendukung salah satu upaya untuk menyukseskan Indonesia Emas 2025, yaitu meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Indonesia di bidang pertanian. Oke, terima kasih untuk sesi interviewnya. Apakah sampai di sini Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Cukup? Oke. Oke, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. eh kami tahu nggak kenapa hari ini tuh interviewnya lebih singkat daripada waktu minggu lalu? Aku ngomongnya tetap gitu. Enggak, sebenarnya bukan karena itu, Kak. Jadi tuh gini, pada saat interview nantinya, memang sesi yang dikasih itu selama 60 menit, Kak. Kita itu pada waktu kemarin itu, sorry, ini looping ya suaranya ya, Kak. Boleh di unmute dulu, boleh di mute dulu ya. Oh. Looping ke aku soalnya. Oke, udah ya. Oke. Jadi pada waktu minggu lalu kita interview itu 1 jam lebih gitu. Kenapa? Karena pada saat minggu lalu ketika kita interview, poin-poin yang ditanyakan oleh interviewer itu belum dapat, Kak. Tapi pada waktu minggu ini aku melihat Kakak ini ada kemajuan yang menurutku sangat apa ya, sangat besar lah gitu. Mungkin kemarin pada waktu interview pertama Kakak evaluasi ya. Evaluasi lagi, perbaikan lagi. Jadi menurutku pada saat interview minggu ini Kakak sudah much better ya, rather than last week gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketika si interviewer itu sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, maka mereka itu mungkin tidak akan menanyakan hal-hal lain gitu, karena oke, sudah cukup nih, poinnya sudah cukup sebetulnya seperti itu.
Tapi mungkin nanti perlu disiapkan juga Kak pertanyaan-pertanyaan mereka yang lebih detail di dalamnya. Misalnya kayak tadi rencana kontribusi nih gitu. Mungkin mereka tuh akan mencecar lagi lebih dalam gitu. Dan itu harus disiapkan. Termasuk tadi Kak kayak rencana studinya. Tadi Kakak kayaknya baru nyebutin satu ya, baru UGM ya? Atau baru satu kan? Betul ya? Nah, di-unmute dulu Kak. Sorry, sorry, sorry. Jadi aku bingung yang Kak bilang apa yang pertanyaan Kakak kenapa milih universitas ini kayak gitu. Ada rencana studi ya Kak? Enggak, sebenarnya gini kami. Jadi pertama itu kakak jelasin dulu bahwa rencana studi saya itu di UGM, kemudian pilihan kedua di IPB untuk jurusan ini dan universitas ketiga itu ini. Nggak apa-apa kak, kakak jelasin tiga itu karena kan sekarang posisinya kakak kan belum ada LOA. Artinya LPDP itu melihat bahwa oh ya memang punya opsi lebih dari satu karena memang saat ini belum dapat LOA gitu. Kecuali sudah dapat LOA kakak di UGM gitu. Dan untuk pertanyaan kenapa memilih di universitas tersebut, menurutku jawab aja satu, misalnya kayak di UGM gitu. Jadi nggak harus memilih tiga-tiganya. Nggak harus menjawab kenapa tiga-tiganya. Cukup jawab salah satu aja. Yang utama yang dipilih apa saat ini kan UGM misalnya. Nah, kenapa sih kami milih UGM gitu? Terus tadi feedback dari aku adalah eye kontak kakak masih masih belum ini ya. Jadi kadang-kadang masih kemana-mana nih matanya gitu. Itu harus fokus Kak. Terus yang kedua tadi mungkin pada saat di tes bahasa Inggrisnya no problem sebenarnya. Itu nggak jadi masalah sih maksudnya apa ya? Ya masa Wordy udah lolos sampai tahap substansi nggak bisa bahasa Inggris sih istilahnya gitu ya gitu minimal TOEFL lah TOEFL ITP gitu itu bisa. Terus tadi pada waktu pertanyaan kalau misalnya dapat kesempatan apa segala macem itu gimana? Eh, Jawabannya sebetulnya sudah tepat seperti itu Kak. Jadi tidak langsung menjawab bahwa oke saya akan mengambil gitu. Karena itu sebenarnya menjadi satu pertanyaan jebakan ketika kakak bilang bahwa oke saya akan mengambil kesempatan itu akan menjadi penilaian bahwa sebenarnya si Wardi ini tuh kayaknya belum yakin ya buat ngambil di dalam negeri gitu. Kayak masih ada opsi-opsi buat di luar negeri gitu. Terus apalagi ya? Oh terus tadi ada pertanyaan gini. Kan tiga jurusan ini tuh sebenarnya nggak relevan sama pilihan Anda sebagai seorang penyuluh gitu ya. Jawabannya udah benar Kak, tapi perlu dipoles lagi sedikit. Kan tadi Kakak bilang bahwa saya merasa bahwa ini sudah betul gitu. Nah, mungkin kalimatnya itu bisa diganti seperti ini. Saya sudah melakukan riset dan juga berdasarkan pengalaman bekerja saya sebagai penyuluh, bisa dikatakan ini relevan dengan kebutuhan penyuluhan saat ini. Jadi tidak hanya sebatas soal penyuluhan atau komunikasi, tapi juga ada jurusan ada pendidikan atau studi lain yang memang ini dibutuhkan untuk pengembangan karir saya sebagai seorang penyuluh. Gitu, Kak. Jadi bahasanya dipercantik dikit karena kalau misalnya oke, misalnya Kakak merasa bahwa ini sebenarnya dibutuhkan gitu dan relevan gitu, tapi gimana ya? Kadang-kadang ada interviewer yang merasa kayak ini calon wording ngerasa lebih pinter nih gitu. Kadang-kadang mereka menguji ini aja ya, menguji pemahaman gitu loh. Gitu. Mereka Padahal gak ada niat, padahal gak ada iya. niat kali gitu. Nah, itu Kak, makanya apa sih namanya? Bahasa-bahasa yang seperti itu harus diperhalus sedikit bahasanya gitu. Karena bisa jadi kakak ini nanti ternyata diinterview oleh dosen UGM juga, kebetulan yang kakak pilih juga. Nah, kan repot gitu ketika kakak merasa bahwa ya saya yakin kok gitu. Itu menjadi penilaian juga dan evaluasi buat mereka bahwa si Wardi ini kok ngerasa lebih pinter daripada saya. Padahal saya juga tahu sebenarnya gitu. Gimana bisa kalau misalnya Gimana Kak? cara jawabnya gimana ya Kak? Cara Kan Kak aku jawabnya? nggak, ya kan aku gini Kak.
Alhamdulillah Kak. Nggak ada waktu lagi, nggak ada hari lagi. Jadi aku pengennya jaraknya gini. Jadi tinggal latih-latih gitu Kak, kayak gitu. Nah, gini aja. Cari Jadi lihatnya kayak jadi jangan jangan merasa bahwa misalnya gini, ada sesuatu hal yang menurut mereka tuh aneh dan mereka mempertanyakan itu gitu. Jadi selalu jawab, nggak selalu juga sih, karena nanti jadi petisi. Ya, mungkin bisa jawabnya seperti ini, Kak. Berdasarkan data dan juga pengalaman gitu. Jadi eh, bahasanya itu bisa dibawa seperti itu. Itu even kita merasa bahwa ya kita tuh tahu betul soal ini, tapi agak ya biasalah apa namanya be humble aja lah gitu. Jadi jawabnya berdasarkan data dan realita saat ini ketika saya bekerja adalah gini 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 gini. Atau misalnya pada saat misalnya ada pertanyaan gini, kenapa Anda yakin Anda memilih UGM gitu? Oh, saya merasa yakin di UGM gini, gini. Nah, itu bisa dijawab dengan saya sudah melakukan riset gitu. Saya sudah melakukan riset terhadap UGM dan juga dua universitas lainnya. Menurut saya ketiganya bagus. Akan tetapi kebutuhan saya saat ini ada di UGM gitu, dan untuk dua jurusan lain dan untuk dua universitas lain sebetulnya bisa dikatakan bagus, akan tetapi saya sudah eh, apa sih, saya sudah memiliki bayangan untuk rencana penelitian dan dosen pembimbing yang saya akan butuhkan untuk penelitian ini ada di UGM gitu. Jadi ya itu bahasanya itu kan akan lebih, oh iya bener juga ya gitu. Gitu aja sih feedback dari, oh terus ini Kak tadi pas terakhir closing statement sebenarnya itu udah bagus Kak, sebenarnya udah bagus, tapi justru aku melihat bahwa Kakak kurang gigit sedikit, paham nggak? Jadi maksudnya kayak, gimana? jadi kan tadi kan kakak jelasin bahwa oke, saya Maimunah memiliki rencana kontribusi ini, rencana setelah studinya ini. Tapi justru kakak itu kurang di saya. eh, saya merasa bahwa LPDP dapat mempertimbangkan saya untuk menjadi awardee LPDP gitu. Lalu penggait itunya, saya berharap pada menurut saya gitu kan Kak. Ya Allah, Atau besar harapan saya LPDP dapat mempertimbangkan saya menjadi awardee LPDP di batch 1 tahun 2024 gitu. aku selalu Nggak apa-apa. Namanya juga masih latihan, Kak. Justru ketika kita latihan banyak evaluasi itu semakin bagus kan. Kak kan setelah terakhir kali kakak, ini iseng-iseng sih cari nyokap lain, alhamdulillah dapet random. Kan aku bukan nyalahkan kakak, bagus sih. Jadi kan kakak tuh masih masukan banyak sama aku kan kak. Jadi kan banyak catatan, terus nyokapnya dapat nyokap banyak catatan juga dua kali tuh kak, banyak yang sedih. Jadi aku down sampai nggak mau buka ini esai, nggak mau latihan, nggak mau lagi sampai berapa hari. Itu sampai nggak baca kak kayak gitu. Jadi gimana ya, kak menghandle itu gitu? Bagus sih dikasih nyokap, tapi sampai ke down kayak gitu. Gimana kak caranya ya bisa ngerilis itu gitu? Aku ini baru belajar kak, nggak belajar lagi sejak beberapa hari setelah itu kayak gitu, nggak gara-gara mau bokap sama kakak baru belajar kayak gitu. Dulu Gimana kak? Kamai mokapnya sama siapa sebelumnya? Mau UGM juga kak, tapi dia ada apa ya sistemnya itu gitu kak. Aku dapat kritik kak, kritik sama ada orang Bali, kakak siapa ya orang Bali kak, kakak itu random kak, siapa yang apa Ah, aku coba aja kayak gitu. iya iya. Jadi aku dapat banyak lagi, jadi kebanyakan masukan sampai nggak mau belajar. Sebenarnya gini sih Kamai. Kalau dari aku ya, memang ketika kita banyak meminta mock up sama orang itu, yang pasti mereka juga akan memberi masukan yang banyak. Setiap orang tuh kan punya ini yang berbeda-beda ya Kak, gitu. Jadi kalau saran aku sih, yang pertama mungkin Kakak tekankan dulu nih pakem yang mana yang mau diambil. Karena kami bertiga atau mungkin Kakak lebih dari tiga misalnya gitu. Kakak mock up sama kami yang sama-sama awardee nih pada saat ini. Nah, lihat dulu maksudnya pakemnya yang kakak mau ambil mana gitu. Jadi
pilihlah satu aja gitu, satu atau dua orang gitu. Karena semakin kakak banyak ketemu orang tuh masukannya semakin banyak, kakak jadi bias informasinya, kakak jadi pusing sendiri kan. Gitu. Jadi udah cukupkan aja kak, nggak usah banyak-banyak, ambil aja satu lah gitu, satu atau maksimal dua nggak apa-apa. Kalau kakak mau dapat benchmarking lebih ya gitu. Jangan lebih dari dua saran aku gitu. Terus yang kedua, ya pasti kakak akan down gitu karena ketika kakak interview dengan orang yang berbeda, masukannya banyak, sama-sama banyak, kakak tuh pasti jadi merasa kayak, ah, saya jadi males gitu. Itu tuh pasti ada kayak gitu. Makanya eh ya udah, sekarang batasi aja. Terus yang kedua, jangan down kak, karena ketika kakak merasa down, justru di situ letak apa sih namanya, istilahnya gimana ya aku membahasakannya tuh ya. Jadi kakak itu merasa bahwa ya udah gue udah nggak mau belajar gitu. Kayak kayak udah jadi melari dari masalah gitu. Justru itu hal yang sebetulnya harus dihindari Kak. Ketika ada masalah, ketika ada masukan harus ditempuh Kak. Apapun yang terjadi itu harus diperbaiki, dievaluasi gitu. Saya pun dulu aku tuh sekali Kak, sekali daftar LPDP alhamdulillah langsung tembus gitu. Bukan karena aku pinter ya, tapi karena aku merasa bahwa eh, saya cukup lapar untuk bisa belajar gitu. Jadi ketika Anda dapat masukan, segera perbaiki dan segera evaluasi gitu. Insya Allah nanti akan ada manfaatnya juga kok gitu. Kan kakak sekarang mau lulus LPDP nih, ya kan? Mau. Ya iya makanya. Jadi mumpung mumpung masih belajar kak dan mumpung belum basah nih istilahnya, mumpung belum kakak terjun sampai ke tes substansi, nah itu benar-benar harus di prepare, well prepare lah gitu. Gitu aja sih kak. Tetap semangat lah, jangan. Udah sekarang kakak nggak usah cari-cari lagi di TikTok, nggak usah cari-cari lagi di IG. Pakai aja satu orang, maksimal dua lah gitu. Udah cukup. Nah, karena kakak dapat 4-5 orang, mungkin mereka mau bantu gitu. Tapi ketika mereka mau bantu, kakak dapat banyak feedback, ya kakak jadi pusing sendiri gitu. Untuk apa namanya? Aku cari banyak ini karena aku belum menemukan yang pemilihan tanaman gitu. Karena aku jujur juga belum vakum dengan rencana pujian. Salahnya jadi saat ada yang menanyakan tentang rencana kontribusi, oh langsung gampang nih kak jadi dulu kayak gitu. Karena aku belum cepat nih kayak gitu. Pemilihan pemilihan tanaman. Itu makanya tadi aku nanya tentang BSP, BPTP nggak bisa lagi. Aduh itu sebenarnya pegangan aku paling kuat tuh kak. Soalnya kan BPTP di provinsi paling ada alat-alatnya, di kabupaten kan belum ada. Mana nih kalau nggak ada BPTP? Padahal itu yang aku andal-andalkan gitu kak. Itu masalahnya. Hmm. Jadi rencana kontribusi mana kak? Apakah itu berpengaruh besar ya kak rencana penelitian nanti? Sebenarnya gini Kak Mei, kita ini kan baru daftar S2 ya. S2 itu yang lebih ditekankan sebetulnya bukan ke penelitiannya, Kak. Berbeda sama S3. Kalau S3 itu mungkin kita akan ditanya lebih dalam mengenai penelitiannya, metodologinya, rencananya apa gitu. Kalau S2 tuh sebenarnya hanya untuk kulit luarnya aja sih, Kak. Jadi misalnya kayak kakak nih mau ngambil penelitian tentang pemulihan tanaman. Nah, output dari penelitian itu nanti itu apa, kemudian mitra kolaborasinya apa, dan mitra kolaborasinya menurutku daripada kakak jadi insecure sendiri, mending nggak usah disebutin BPTP-nya. Bilang aja instansi pemerintah terkait, seperti misalnya ada di Dinas Pertanian atau unit Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Utara. Itu tuh cukup kayak gitu. Jadi nggak usah terpaku kepada BPTP-nya. Jadi kakak merasa bahwa ya jadi nggak terkunci di situ sih Kak. Karena kan aku melihat bahwa kakak ini kayaknya sebenarnya masih terkuncinya di situ kan. Jadi Ya, kekhawatiran-kekhawatirannya itu ada di situ sebenarnya. Jadi jangan takut Kak, soal rencana penelitian itu nggak akan ditanyakan sedalam itu. Yang penting kakak tahu nanti rencananya itu mau ngambil apa, kemudian kontribusinya yang mau dikasih itu apa. Kayak misal, karena gini Kak, wajar ketika kakak S2
kakak berganti rencana penelitian nanti seiring berjalannya waktu. Yang pertama, kita tuh belum punya supervisor kan. Beda sama S3 nih. Kalau S3 tuh harus udah punya supervisor dulu. Dan minimal mereka udah punya proposal penelitian kan. Jadi, ketika mereka berganti itu, nah si LPDP itu akan mempertimbangkan bahwa kalau misalnya si calon dokter ini nanti berganti penelitian di tengah jalan, khawatirnya masa studinya jadi terhambat, jadi bergeser waktunya gitu. Tapi kan kalau S2 nggak gitu, Kak. Sebetulnya S2 itu yang lebih ditanyakan adalah lebih kepada pengalaman bekerja, kalau yang udah bekerja, pengalaman organisasi bagi yang fresh graduate, rencana eh, ininya apa, rencana penelitian secara luasnya, secara globalnya. Jadi mereka kan melihat helikopter view nih, bukan mendetail seperti S3 itu yang harus ditekankan. Terus kenapa sih kok mahasiswa ini ngambil S2 di dalam negeri atau di luar negeri? Sebenarnya itu pertanyaannya itu sebatas itu. Jadi nggak jauh-jauh dari itu, Kak. Nah, mungkin nanti akan ada interviewer yang mungkin expert di bidang pemulihan tanaman, tapi kakak itu jangan takut, karena kan gini, kakak kan sekarang kan orang pertanian ya, sarjana pertanian gitu, ya mungkin kakak paham lah gitu, sedikit banyak paham soal pertanian. Nah, mereka tuh tidak akan mencecer lebih dalam soal itu, gitu. Sekali lagi apa namanya penekanannya bukan kepada penelitiannya, Kak, tapi lebih kepada rencana kontribusinya, rencana penelitian secara luasnya, gitu-gitulah. Jadi jangan takut, jangan risau, akan ditanya soal itu gitu. Dan jangan bawa-bawa instansi pemerintahan kalau memang kakak merasa bahwa kakak nggak yakin nih, nggak pede gitu. Nggak pede. Yang pikiran itu nanti kan memang anak ini bisa nggak yang jalankan kontribusi. Memang dia kerja sama sama siapa aja gitu, nggak masuk apa nggak nih, itu Kak pikiranku. Dan EPTP itu yang masuk akal gitu Kak, jadi kalau nggak ada EPTP apa ya gitu pikirannya. Kalau dinas pertanian kan nggak spesifik gitu Kak. Yang Kakak tahu apa ya Kak ya, kok Kakak yang tentang itu. Kalau BSIP itu nggak bisa ya Kak ya, aku masih searching-searching tadi kan Kak. BSIP itu instrumen itu pengetahuan mutu benih nggak bisa ya Kak? Enggak, gini aja, Kak Mei. eh Tadi kan aku kasih feedback juga ya. Jangan terkunci di instansinya. Maksudnya gini, rencana penelitian tuh, rencana kontribusi itu bisa luas. Misalnya gini, kayak kakak nih punya rencana kontribusi mau membuat satu apalah gitu, misalnya tentang pemulihan tanaman nantinya nih gitu. Ya udah, cukup itu aja, bilang aja. Mungkin nanti ke depannya kami akan bermitra dengan instansi pemerintahan di Sumatera Utara gitu. Event itu BSIP, event itu Balai Benih, event itu apa, itu tuh gimana nanti Kak sebenarnya gitu. Jadi nggak harus terpaku sekarang nih gitu. Toh mereka juga nggak akan menanyakan lebih dalam. Nanti kamu akan bermitra sama siapa, kolaborasinya sama siapa gitu, kayaknya nggak gitu. Tapi mereka cukup menanyakan rencana kontribusi programnya apa yang mau dibawa nih sama awardee ini gitu. Soalnya Kak dari selain Kakak ini kan yang beberapa mock itu yang tanya selalu rencana penelitian gimana, gimana dalam-dalam metodenya, berapa lama kok sampai gitunya gitu Kak. Nggak akan ditanya sedalam itu kok. Kan kita S2 bukan S3 yang memang fact-nya di penelitian kan kalau S3 gitu. Ya gitu Tapi aja sih. Udah, jadi jangan insecure lagi, jangan jangan ragu-ragu lagi. Kami minggu depan udah interview kan? iya, tanggal 23. 23 kan? Iya, makanya maksudnya kalau kakak juga masih ragu-ragu setengah-setengah, yang ada tuh nanti fokusnya itu ke situ, ke kunci pertanyaan yang lain yang kakak bisa jawab, justru nggak dijawab dengan baik gitu, sayang gitu. Oh iya, kakak ini kan tanggal 23 interview ya. Nah, sekali lagi tuh mau kapan Kak? Tanggal 21 atau mau tanggal 20 atau mau tanggal 22?
Bagusnya kapan ya Kak? Menurut Kakak yang udah pernah kapan terakhir kali kita cakap tadi? Kalau sepengalamanku gini ya, kan kami tanggal 23 ini udah apa namanya udah interview. Kakak dapat jadwal pagi atau siang? Sore dulu Kak jam 3. Sore jam 3. Kalau sore jam 3 kakak bisa di tanggal 22. Tapi kalau pagi, kalau 23 pagi menurutku di tanggal 21 sore gitu. Amin satu aja mungkin ya Kak biar well prepare sih gitu. Ya aku apa Kak kepikiran gitu dua satu aja boleh nggak Kak? Dua ini kayaknya nanti kalau belajar di dua kan aku pasti perbaiki lagi perbaiki masih belajar gitu kan. Oh ya Nah, udah tanggal 21 aja ya kami ya. 21 kan masih ada waktu buat evaluasi nih. Jadi tanggal 22 tuh udah mantep gitu loh. iya gitu maksudnya. Terus ini Kak saranku nanti pada saat Kakak interview tanggal 23 itu cari tempat lah, cari tempat yang proper termasuk internetnya, termasuk Hmm, kan harus sendiri ya, bener-bener sendiri nih gitu. Ya kalau ada lebihan rezeki sebenarnya di hotel rata-rata wordy di hotel Kak gitu. Tapi kalau nggak ada di rumah juga nggak apa-apa di kamar, tapi pastiin jaringan internetnya aman sih. Intinya itu kan sebenarnya jaringan internet ya ketika interview itu harus lancar gitu. Gitu sih. Tapi nggak ada ditanya ya Kak secara bisa penelitian. Nggak ditanya sedalam itu sih. Nggak ditanya sedalam itu sih. Cuma ditanya kayak mau ngambil rencana penelitiannya apa. Terus udah punya topik penelitian belum. Bahkan ada juga loh Wordy yang bilang mungkin untuk topik penelitian saya belum mengambil. Karena kan saya akan melihat dulu pelajarannya nantinya seperti apa. Gitu tuh ada yang kayak gitu. Lolos-lolos aja. Ya, Iya. tapi Kan kemarin kakak kan kemarin eh, kakak buat. Kalau eh, kakak kemarin aku buat kemarin. Aku ditanya sih soal rencana penelitian. Aku bilang untuk dosen pembimbingnya mungkin belum, tapi untuk topik penelitiannya sudah tentang ESG. Aku bilang gitu. kakak LOA, Hah? kakak LOA atau orang Kenapa kakak sore? LOA, Oh, kakak aku ngambil aku yang LOA. pakai LOA sih kemarin. Aku udah pakai LOA kemarin. Oh, nah ini kak kalau ditanya apakah kita sudah menghubungi dia dalam pembimbing kayak gitu. Apakah kita jawab jujur atau kita hubungi sekarang gitu kak? Takutnya nanti Eh, kak kalau hubungi sekarang terus dia bilang enggak, aku nggak nerima kayak gitu. Terus namanya udah kecantumkan di FI kayak gitu kayak gitu. jadi ini posisinya si dosen pembimbingnya itu kakak baru akan rencana atau sudah direkomendasiin dari S1 atau gimana? Aku cari sendiri aja kak. Oh, kakak cari sendiri. Nah, eh Sebenarnya gini sih Kak, kalau untuk yang masih ada opsi untuk nyari kampus, menurutku nggak usah disebutin siapalah dosen pembimbingnya. Nggak usah disebutin karena kan masih ada dua opsi lainnya ya gitu. Tapi kalau misalnya karena gini sih Kak, takutnya nanti Kakak nyebutin nih. Ternyata seiring berjalannya waktu nanti Kakak pindah nih, pindah universitas atau pilih kampus lain gitu. Karena kan kalau belum punya LOA tuh masih ada opportunity buat ganti kampus dan itu boleh sama LPDP-nya gitu. Menurutku nggak usah disebutin terlalu spesifik Kak siapa dosen pembimbingnya. Yang penting rencana penelitiannya aja. Minimal oh, minimal banget tema lah, minimal banget tema penelitian tuh apa tuh udah dapat gitu. berarti nanti kalau kita tanya apa yang udah kamu riset, katanya bilang aja mata kuliahnya kalau udah ditanya ada udah riset dosen belum baru dijawab gitu. Kalau misalnya ditanya udah dapat dosen pembimbing belum, jawab aja belum. Karena kan saya juga masih nyari-nyari kampus gitu. Tapi kalau misalnya nanti saya keterima di UGM, rencananya akan bersama profesor siapa misalnya gitu. Karena ini berkaitan dengan topik penelitian yang akan saya ambil gitu. Hmm.
Ada lagi kak yang mau ditanyain? Aduh, ini nggak ada. Kenapa? Nanti mungkin share nengok rekam saat ini nggak ada. Mungkin kalau udah ngeliat recordnya mungkin aku tanya lagi Kak dari WA izinnya Ah, Kak. oke, ya. Oke, Mei. Nggak apa-apa. Nanti coba aku upload di YouTube ya buat bahan belajar lagi. Itu yang lihat cuman aku aja kan Kak, nggak lihat orang. Malu soalnya Kak. Ya, kamu doang sih kayaknya. Iya kan Kak, jangan lihat orang. Soalnya Soalnya malu. subscriber aku nol sih. Emang YouTube itu buat media ini aja, buat media nyimpan file video aja. Soalnya kan nanti ada nanti lagi yang mau kapan Kakak bimbingan Kakak ditengoknya punya aku nanti malu aku Kak. Kenapa harus malu? Kan setiap orang punya keunikan Kak, masing-masing. sih mau Kakak kayak mana nih? Am I worth it to pass the LPDP? Am I worth it? Lu kira-kira gimana Kak? Dengan kualitas wawancaraku ini. Apa Kak? Kalau Gimana Kak? kalau dari aku ya, kamu udah ikut mock up itu juga sebenarnya udah jadi poin plus sebenarnya. Tapi soal lolos atau enggak, aku nggak bisa jawab sih. Karena kamu sendiri yang mungkin ya kamu yakin nggak gitu. Kamu punya keyakinan nggak buat lolos gitu. Kalau kamu punya keyakinan, kamu berdoa, kamu berusaha tuh, insya Allah Allah akan memberikan jalan sih. Gitu. Enggak, menurutku dari wawancara aku ini penilaiannya gimana Kak? Gitu. Oh gitu. Kalau Hmm, kalau aku mewawancarai kamu ya, ya tadi sih, kamu 2 kali interview ini udah ada kemajuan. Terus yang kedua, kamu tuh apa ya? Kamu kayaknya udah mantep mengambil di UGM sama ITB gitu. Terus yang ketiga, kamu punya rencana kontribusi yang itu bagus dan kamu udah mulai bisa berpikir sesuatu hal yang lebih besar daripada minggu lalu. Nah, tapi sayangnya kamu punya punya rasa ketidakpercayaan diri gitu. Dan kamu tuh masih terkunci di apa ya? Yang kayak tadi sih, terkunci soal di rencana penelitian, rencana kontribusi yang kayak gitu-gitu yang menurut kamu ini bikin kamu insecure dan overthinking, tapi sebenarnya nggak perlu insecure atau overthinking sih sampai ke sana gitu. Gitu aja sih Mei. Dan ya mungkin butuh pemolesan sedikit-sedikit lah gitu, nggak banyak gitu. Kak, kasih ya Kak atas saran masukannya. Sama-sama. Pokoknya ya tinggal gimana kamunya. Kamu kan udah coba mock up sana sini, artinya kan udah ada usaha nih. Nah, tinggal kamu yakin nggak gitu, yakin terus banyak-banyak berdoa, minta restu juga dari orang tua. Itu tuh penting. Doa juga dari orang tua. Itu perlu sih. Gimana ya Kak biar meningkatkan keyakinan kita sampai diri kita dalam apa yang kita bawa ini. Ini yang Mau ditingkatkan dilanjutin atau mau di closing aja? meningkat soliditas apa memang sih ya Kak ya. Enggak sih. Ya cuman maksudnya mungkin Kak, kamunya lagi mau siap-siap kemana gitu kan. enggak Kak, tadi emang jaringannya. Aku tadi lagi ngomong mau nanya caranya meyakinkan diri apa sih kunci yang bisa meyakinkan meningkatkan kepercayaan diri kita Kak. Mau nanya itu biar kita nggak kurang rasa Oh. nggak kepercayaan dirinya. Dan soalnya aku lihat-lihat orang yang udah nyokap itu ya Allah bagus-bagus sekali kayak gitu. Gimana cara kita menimbulkan kepercayaan diri? Ya ampun, aku jadi kayak psikolog ya, jadi kayak motivator gini ya. Rian, Gimana ya? Ya, yang pertama, kalau kita mau percaya diri tuh, kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita tulis di esai, itu tuh kita sendiri yang paling tahu, gitu. Jadi, ketika berhadapan sama orang, ketika kita, apa namanya, one on one gitu, interview nantinya,
atau 1 lawan 3, biasanya kan bertiga dari LPDP. Yakinkan bahwa kita yang paling tahu dan kita yang paling tahu mau kita itu apa. Itu dulu. Ketika kita tahu rencananya nanti apa, kemudian kenapa kita ngambil di universitas ini, dan kita tuh mantap hatinya, insya Allah percaya dirinya tuh timbul gitu. Terus yang kedua, apa ya? Jangan terlalu banyak, melihat dan berkaca kepada orang lain, Mai. Semakin kita banyak berkaca kepada orang lain, semakin kita itu merasa bahwa kok kita kurang ini ya, kok kita kurang itu ya. Gitu. Padahal sebenarnya tuh kita sendiri sama orang lain itu berbeda gitu. Jadi jangan pernah berkaca kepada orang lain. Karena bisa jadi mereka pun merasa bahwa ya mereka tuh belum percaya diri atau mereka itu masih banyak salahnya gitu. Tapi mereka yakin aja gitu karena mereka yang bikin esainya kok jadi mereka yang ragu-ragu gitu. Terus yang ketiga adalah banyak-banyak latihan juga di depan cermin, banyak-banyak apa namanya? Ya ini kan mock up juga termasuk salah satu bentuk latihan ya. Bentuk latihan dan itu tuh udah cukup menurutku. Dan jangan jangan banyak-banyak melakukan mock up dengan orang yang berbeda-beda. Nah, itu karena semakin kita mock up dengan orang yang berbeda-beda, semakin banyak dapat feedback, justru kitanya sendiri yang jadi pusing. Gitu. Ya gitu aja sih, Mei. Dan yang terakhir adalah berdoa sih. Banyak-banyak berdoa sih. Kuncinya tuh di doa sebenarnya. Doakan juga ya Kak ya. Iya, yakin Ya aja. Kak, thank you ya Kak, insya Allah. Kak, thank you Amin. ya Kak ya. Iya, Tunggu iya. udah lewat satu ya, aturnya tadi cuma setengah jam ya targetnya ya. Jadi Enggak 1 jam. apa-apa. Enggak apa-apa. Setengah jam itu Oh, maksudnya adalah waktu interviewnya. Tapi kan oh tidak iya, termasuk dengan feedback gitu. iya, iya, oke Kak. Gitu. Thank you Ya, ya Kak ya. oke, sama-sama Oke, sukses ya, Mei. Nanti kita ketemu lagi amin. tanggal 21 ya. Oke Kak, sip. Oke ya, thank you. Tutup ya. Kak, Assalamualaikum. Kak, salam.